bisa capai mimpi bolongku selama ini, yaitu menjadi konten kreator. Ya, aku merasa beruntung sekali bisa bertemu dengan mereka yang memang mempunyai goals yang sama dengan aku. Dan mulai hari itu Kopral Jono dicetuskan sebagai nama brandku, John. Untuk teman-teman tahu dan aku menggarisbawahi hal ini, Kopral Jono saat ini ada dalam 2 naungan perusahaan langsung yang mengurusi branding dan segala macam konsepnya, yaitu Huit Internasional yang membuat aku ada di titik sekarang. Satu lagi yaitu Digital Rantai Maya sebagai perusahaan yang mengurusi digital right management. Nah, kayak yang teman-teman tahu bahwa Digital Rantai Maya sendiri yang menaungi beberapa kreator seperti Deddy Corbuzier, Judika, Virgon, dan masih banyak lagi, John. Oke, dan Kopral Jono ada di sana. Ya, aku bekerja sama dengan tim terbaik di hidupku, orang-orang yang sangat perfect di setiap lini bisnisnya. Di sini aku berkembang dan terus mengembangkan talenta yang aku punya sampai aku lewati semua batas limitku. Kayak yang kalian tahu juga, John, kenapa aku duduk di sini? Karena banyak hal berkembang di luar sana. Banyak mulut-mulut yang punya banyak fans, tapi attitude-nya kurang bijak. Yang sepertinya emang aku harus bahas sedikit di sini. Menurut teman-teman di sini, arti settingan itu apa sih sebenarnya? Settingan. Oke, kita bahas settingan yang mungkin artinya kemana-mana, dan sepertinya yang mereka maksud adalah skenario. Oke, aku bahas tentang skenario. Siapa sih di bumi perkontenan Free Fire ini yang kontennya tanpa skenario? Misalnya, John, mau upload konten bertemakan apa? Judulnya apa? Arah omongannya itu mau kemana? Apakah itu bukan skenario? Kalau mau bikin konten tanpa konsep yang jelas, di YouTube itu cuma bakal bunuh diri, John. Aku kasih contoh sih, John. Contoh, kalau misal bikin konten yang diupload di YouTube, terus yang diupload itu cuma gameplay. Dari sekian banyak gameplay yang gagal, apakah itu bukan settingan? Apakah itu bukan skenario? Misal, ada Elite Pass baru, kita mau review bundle. Apakah kita tidak menyiapkan arah omongan yang akan kita lakukan di dalam konten? Apakah itu bukan skenario? Pilih game yang boyah aja itu buat di-upload di konten YouTube, bagian dari skenario juga kan? Coba deh pikir lagi, Son. Pikir, benar-benar pikir. Beli akun FF itu kan juga skenario, biar suatu saat bisa bongkar vault, ya, bisa pakai bundle dan skin senjata yang mungkin hanya ada di akun tersebut yang GG. Apakah itu adalah sesuatu yang alamiah dari lahir? Maksudnya itu beli kan? Nah, di skenario kan? Kalau semua nggak dipersiapin, terus yang mau dikasih ke teman-teman apa dong? Kita bikin hal-hal kecil kayak gini, tujuannya buat menghibur kan? Buat bikin teman-teman di sini bisa tertawa, bisa terhibur, bisa termotivasi dengan pembelajaran yang ada di dalam gameplaynya, pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Itulah alasanku juga kenapa aku publish video tiap hari, John. Tujuanku demi Allah, dari awal aku di sini pengen menghibur semua orang-orang yang suka nonton Free Fire, pengen memotivasi kalian, pengen memberikan konten yang menarik tiap hari, biar teman-teman bisa menikmati ketawa ketiwi tiap hari. Aku yakin di luar sana mungkin ada yang lebih jago dari aku ataupun lebih menghibur daripada aku, tapi aku setiap hari bikin video, John.
Ya tujuannya untuk menghibur kalian dari awal. Aku mengurangi jam tidurku, John, kalau sampai nggak boyah. Hanya karena pengen tiap hari, John. Tiap hari konsisten, ya. Digaris bawahi, konsisten. Buat ngasih hiburan ke kalian semua. Kadang beneran deh, dari pagi sampai pagi pernah nggak dapat konten boyah. Ya, pokoknya gimana caranya biar kalian tuh selalu terhibur gitu. Gimana caranya aku bisa selalu ngasih konten tiap hari tanpa putus. Hanya karena pengen membahagiakan dan menunjukkan teman-teman di luar sana, jangan takut bermimpi. Berusahalah semaksimal mungkin, John. Suatu saat, kalau kalian ada yang serius mau berkonten, pasti kalian akan ada di atas. Aku selalu mensupport kalian semua, John. Jangan takut bermimpi. Kalian mau bikin konten, jangan takut, John. Yakin sama impian kalian semua. Kita semua akan ada jalannya sendiri, John. Ya. Pokoknya jangan takut apapun resikonya, selama kalian benar dan tidak melanggar hukum, John. Kita sekarang ngobrolin tentang skenario lagi, John. Misal pun itu skenario, ada satu hal yang nggak bisa disetting, yaitu skill. Skill, John. Ya, aku terbuka lebar sekali gitu untuk menerima dan membuktikan apakah skillku settingan. Jadi, ayolah, kita live kan pun aku siap gitu, dan perlu digarisbawahi gitu. Di sini kita tujuannya cuma untuk satu, untuk hiburan ya, John. Untuk hiburan, teman-teman. Tujuannya pure hanya untuk menghibur. Aku sebagai Kopral Jono di sini selalu berusaha keras setiap hari membuat konten. Biar apa sih, John? Banyak orang yang suka sama game Free Fire. Pengen selalu menjadi support system Garena. Biar Free Fire selalu berkembang. Kalian juga suka kan kalau Free Fire berkembang? Aku pun juga, John. Aku pun juga. Mari kita lihat deh. Statistik view Kopral Jono mungkin bisa via Social Blade. Kenapa Kopral Jono bisa paling gede views-nya secara rata-rata harian views di game Free Fire? Karena aku cuma pengen memberikan konten terbaik tiap hari, John. Entah gimana pun caranya, pokoknya aku bakal selalu konsisten buat menghibur sesuai tujuan awalku. Itu doang. Ya, memang aku akui sempat rasanya aku pengen berhenti aja gitu bikin konten, pengen pamit aja. Capek, John, rasanya beneran dah. Tapi di sini aku tekankan sekali lagi, karena aku sudah memutuskan bahwa mau ada yang ngomong apapun, mau ada yang bercerita buruk dan apapun, aku persilahkan dengan senang hati, John. Ya. Tapi satu hal ya, John. Aku tidak akan pernah berhenti buat hibur kalian semua. Aku nggak pernah berhenti buat capai semua mimpi-mimpiku. Dan oleh sebab itu, mungkin selama ini aku terlihat diam aja gitu. Tidak mengklarifikasi apapun, tapi satu hal yang teman-teman harus garis bawahi dan informasi yang penting buat teman-teman di sini bahwa selama ini aku dan tim hukum perusahaan sudah mengumpulkan semua akun-akun yang berniat atau dengan jelas, baik itu disengaja ataupun sebuah candaan yang sifatnya dirilis di digital platform, baik yang bertujuan untuk konten atau untuk merespon sesuatu tentang Kopral Jono yang sifatnya adalah pencemaran nama baik. Aku tegaskan untuk semua akun yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Tim hukum kita sudah catat semua nama-nama akun tersebut. Dan saat ini ada satu nama yang sudah terpantau dan sedang dalam proses pelaporan, yaitu atas nama Tinata JR. Ini, John. Tinata, ya. Itu sudah kita lakukan proses hukum. Jadi aku ingetin buat yang lainnya,
dipersilahkan. Jika memang mau berurusan dengan undang-undang ITE, silahkan. Aku dan tim hukum siap memproses semuanya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Silahkan ditunggu panggilannya. Dan aku ngelakuin ini bukan berniat buruk sama sekali ya, tapi hanya pengen menunjukkan bahwa apapun yang teman-teman lakukan, jika itu memang tujuannya menghibur dan kalian benar-benar menuju mimpi kalian semua, baik itu mau jadi pro player ataupun konten kreator, jangan pernah takut, John. Jangan hal-hal negatif yang akan terjadi. Kita berani melakukan karena kita benar dan tidak melanggar hukum. Dan aku hanya tidak pengen tinggal diam gitu atas hal-hal yang terjadi ini. Jadi buat teman-teman subscriber Kopral Jono, tenang aja, John. Mulai saat ini aku sembunyi. Dan perkenalkan, namaku Akbar Yuan Ibrahim. Aku orang yang ada di balik nama brand Kopral Jono selama ini. Makasih, John. Serius banget kan ngobrolnya sampai sih? Budi yo. Orang kuwi